Boleh dari Ibu. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ini kayaknya tadi mau duet nggak jadi nih. Saya bingung nih soalnya mau duluan dari Bu Epi. Baik, Ibu Molita tidak apa-apa. Ini Ibu sudah masuk di dalam. Boleh ya Bu, saya. Baik. Oke, ini di sini kita ingin penghambat dan pendukung dari penerapan neuroscience dan teknologi digital ya Bu. Iya, betul Ibu. Ya, jadi dari diskusi kami tadi yang di situ di mana ada termasuk anggotanya Ibu Pulsi, Ibu Romanti, Wati dan Ibu Siti Indah, kami telah mendiskusikan bahwasannya setelah yang menjadi penghambat di sekolah kami. Di sekolah Eli ini yang terlalu banyak karena mungkin Ibu Eli sekolahnya ini daerah pedalaman Bu, di mana di analisis karena listrik itu sulit untuk didapatkan. Jadi karena listrik tidak ada, bagaimana lagi cerita mau mengoperasikan komputer ataupun laptop seperti itu. Nah, terkendalanya lagi ada di masalah jaringan pastinya. Jaringan ini tidak bisa diakses untuk di wilayah Ibu Eli dan beberapa sekolah yang ada di anggota saya tadi. Kemudian penghambat lainnya ada juga yang penyediaan sarana dan prasarananya memang kurang Bu. Di sekolahnya memang tidak ada labnya, tidak ada ketersediaan fasilitas yang memadai seperti itu. Baik. Terus kalau untuk masalah yang neuroscience-nya ini lebih ke anak-anaknya ini Bu, kalau ada beberapa yang anak-anaknya itu mood belajarnya menurun dikarenakan sekolahnya jauh Bu, sehingga dia sudah lelah duluan sampai di sekolah. Jadi untuk belajar itu kurang gitu moodnya. Selanjutnya ada juga yang dia memang berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu sehingga mungkin asupan gizinya kurang juga ya Bu ya di situ ya. Selanjutnya sehingga kecerdasan otaknya itu agak terbilang lambat seperti itu. Paham. Selain itu ada juga di sini dijelaskan dari beberapa anggota saya bahwasannya komunikasi Bu, di sekolah Bu Eli ini dia lebih mayoritas siswanya itu hanya paham bahasa daerah, tidak paham bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dari segi komunikasi saja apa ya Bu Molita yang masih lebih banyak menggunakan bahasa daerah di jenjang pendidikan apa Ibu? Bahasa Dayak Bu, di sana di suku Kalimantan Ibu Eli ini kurang gimana mau menerapkan bahasa Inggris seperti itu. Sementara bahasa Indonesia jasa kesulitan seperti itu. Baik. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penghambat, termasuk juga pendidiknya. Pendidiknya ini ada kurang paham penggunaan teknologi. Pendidiknya juga sebenarnya kurang paham gitu. Iya. Kalau dari faktor pendukungnya ya misalnya sumber daya manusianya seperti pendidiknya juga boleh ditingkatkan, penyediaan sarana prasarananya seperti itu. Keaktifan pendidiknya dalam mengikuti workshop ataupun seminar mengenai ilmu digital seperti itu boleh ditingkatkan. Baik. Terima kasih. Ibu Molita tadi dengan siapa saja di kelompok Ibu? Ada Ibu Romanti. Ya. Selanjutnya Ibu Megawati, Ibu Siti Indah, dan Ibu Eli Setianingsih, Bu. Baik, wah semuanya Sri Kandi ya, luar biasa. Baik, terima kasih sharingnya Bu Maulita. Iya Bu, sama-sama. Baik, sekali lagi apresiasi saya untuk semua Bapak dan Ibu, terutama barusan para Sri Kandi pendidikan kita yang berada di pedalaman. Saya ingin sampaikan amanah besar luar biasa Tuhan berikan kepada ibu-ibu di sana. Jadi saya sangat paham apabila saat ini kendala yang dihadapi di pedalaman itu besar, namun mari kita melihat gambaran besarnya Ibu dan Bapak. Saat ini boleh dikatakan dengan adanya
pandemi dan juga model pembelajaran PPG yang baru, saya bisa pastikan Bapak dan Ibu bahwa PPG yang saat ini betul-betul mengarah pada persiapan para pendidik di era 21 dan ke depan. Artinya apa? Artinya ibu-ibu dan bapak saat ini menjadi pionir, perintis di ujung-ujung tombak pendidikan yang akan terus menggulirkan perubahan ini. Jadi meskipun saat ini terlihat sepertinya belum akan maksimal Bapak dan Ibu mengamalkan ilmu pengetahuan ini, namun ini akan terus bergulir Bapak dan Ibu. Jadi yang apa Bapak dan Ibu dapatkan saat ini akan terus Bapak dan Ibu kembangkan, Bapak dan Ibu bagikan kepada para guru lain di tempat Bapak dan Ibu, sehingga nanti sampai pada waktunya saya yakin dan percaya entah itu kapan, itu di luar daripada kemampuan kita, tetapi akan sampai pada waktunya entah mungkin baik secara infrastruktur dimungkinkan pembelajaran ini untuk seluruhnya diterapkan, atau mungkin penugasan terhadap Bapak dan Ibu yang menempatkan Ibu di daerah di mana pembelajaran ini sudah diharapkan untuk diterapkan. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah tetap memelihara semangat Bapak dan Ibu, begitu pula dengan kemampuan Bapak dan Ibu di dalam memainkan peranan sebagai agen transformasi penggerak di tempat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menjadi sumber masukan bagi sekolah untuk memutuskan arah-arah perkembangan bagi peningkatan pendidikan ke depannya. Nah, terkait dengan neuroscience, saya juga bisa melihat bahwa kendala dari setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi paling tidak sekarang dengan pemahaman yang Bapak dan Ibu miliki terkait neuroscience, Bapak dan Ibu bisa pertama menyiapkan siswa dengan lebih baik, yang kedua membagikan informasi ini kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua untuk memastikan anak-anak bisa diberikan bekal sebelum mereka berangkat ke sekolah. Lalu ketika mereka tiba di sekolah, mungkin kita membuka dulu setiap proses pembelajaran, terutama untuk mereka mungkin yang datang dengan berjalan kaki dari jauh, dengan melakukan nomor 1 mungkin relaksasi, cooling down, ya, menikmati udara terbuka, menikmati lagu atau kita yang menyanyikan lagu sebagai pembangun penyemangat sebelum masuk ke dalam sesi belajar. Jadi sekali lagi intinya Bapak dan Ibu, neuroscience ini lebih kepada bagaimana Bapak dan Ibu membuat keputusan dalam merancang penerapan metode-metode yang Bapak Ibu pilih di dalam Bapak dan Ibu melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Sekali lagi, tidak ada metode yang benar dan salah. Yang ada adalah bagaimana kita mampu atau tidak mampu memaksimalkan penerapan dari metode tersebut. Nah, sementara saya akan lanjut untuk mendengarkan hasil dari kelompok yang berikutnya. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, Bapak. Nah, hari ini kita mendapatkan Bapak nih yang ketiga untuk sharing. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Selamat pagi, Ibu Dora. Selamat pagi, Pak Hengki. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman PPG Angkatan 3. Ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama Ibu Nur Hasanah, yang kedua Bapak Mitafullah Atok, kemudian Ibu Maria, dan juga Ibu Dewi. Baik. Ya, sebelum saya melanjutkan presentasi, pertama-tama saya ingin mengucapkan bahwa sebenarnya informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya juga menjadi salah satu penghambat dan juga pendukung kami
kurang lebih kami juga mempunyai kendala yang sama.